Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang ganteng, yang cantik, yang soleh, yang soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu terlindung dari penyakit yang sedang eh, banyak di muka bumi ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Sebelum kita mempelajari tentang adaptasi tumbuhan, kita harus tahu dulu nih apa arti dari adaptasi. Nah, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuannya adalah untuk dapat tetap hidup dengan baik. Jadi, eh, tumbuhan juga itu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mereka tetap hidup. Nah, kita lanjut. Ada beberapa cara adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya. Yang kedua, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya atau tempat tinggalnya. Nah, yang ketiga, adaptasi tumbuhan terhadap keadaan dari lingkungannya. Yang keempat adalah adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi dirinya. Contohnya adalah kaktus memiliki duri-duri yang tajam untuk melindungi diri dari musuhnya. Terus yang kedua adalah tanaman mawar memiliki duri yang tajam pada bagian batangnya untuk melindungi dirinya dari pengganggunya. Terus yang ketiga, buah durian memiliki duri yang tajam pada bagian kulit. Nah, dengan begitu, buahnya sulit untuk dimakan oleh hewan pemangsa. Nah, yang keempat, buah-buahan yang masih mentah. Nah, buah-buahan di sini dia itu memproduksi getah untuk melindungi dirinya dari pemangsanya. Nah, di mana getah tersebut itu akan melekat pada hewan pemangsanya sehingga bagian tubuh hewan yang terkena getahnya akan rusak. Jadi, getah pada tanaman itu dia dapat merusak atau melukai dari hewan yang terkena dari getah tersebut. Kita lanjut, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Terbagi menjadi dua, yaitu satu, tumbuhan air. Nah, berarti tempat hidup dari tumbuhan tersebut adanya di air. Tumbuhan air disebut juga dengan hidrofita. Nah, cara adaptasi yang dilakukannya antara lain yang pertama, memiliki rongga udara sebagai tempat udara sehingga tumbuhan tersebut dapat mengapung di air. Yang kedua, memiliki daun yang lebar dan stomata yang banyak untuk mempercepat penguapan. Yang ketiga, memiliki saluran udara untuk mengeluarkan udara dari daun menuju akarnya. Nah, tadi itu contohnya adalah seperti eceng gondok. Itu dia yang berdaun lebar. Nah, itu adalah tumbuhan air. Selanjutnya, ini lanjutan yang tadi, tumbuhan gurun. Tumbuhan gurun disebut juga xerophyta. Nah, cara adaptasinya adalah bentuk daunnya seperti duri kecil dengan sedikit stomata. Bentuk daunnya berguna untuk mengurangi penguapan. Nah, ini adalah tumbuhannya atau contoh tumbuhannya adalah kaktus. Nah, jadi bentuk daunnya itu seperti duri kecil. Itu biasa tumbuhan gurun itu seperti itu. Jadi dia tidak memiliki daun seperti pada umumnya yang kita lihat, melainkan daun di tumbuhan gurun itu seperti duri. Terus yang kedua, memiliki akar yang panjang dan menyebar luas ke dalam tanah. Akar seperti ini berguna untuk memperlebar daerah penyerapan air. Jadi akar dari tumbuhan tersebut itu dia fungsinya untuk mencari air di dalam tanah. Jadi semakin dia lebar, menyebar luas ya, dia itu mencari air tujuannya gitu. Jadi dia menyebar luas dan panjang itu fungsinya untuk mencari air. Yang ketiga,
tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan berlebih. Nah, ketika tumbuhan menguap berlebih, itu akan mempengaruhi kehidupan dari tumbuhan gurun tersebut. Kita lanjut, adaptasi tumbuhan terhadap keadaan lingkungannya. Nah, dengan menggugurkan daun di musim panas atau musim kemarau, termasuk salah satu cara tumbuhan dalam beradaptasi dengan keadaan lingkungannya. Pengguguran daun bertujuan untuk mengurangi penguapan air pada musim kemarau. Dengan begitu, tumbuhan tidak akan mengalami kekeringan. Contoh tumbuhan yang menggugurkan daunnya di musim kemarau ialah pohon jati, pohon kapuk, pohon mahoni, dan pohon kedondong. Nah, maksudnya adalah ketika lingkungannya itu musim kemarau, nah tumbuhan-tumbuhan tersebut itu menggugurkan daunnya. Agar apa? Agar penguapan airnya itu lebih sedikit. Jadi dia dapat bertahan hidup lebih lama. Itu tadi pohon tanaman-tanaman yang sudah disebutkan seperti pohon jati, pohon kapuk, pohon mahoni, dan pohon kedondong itu ketika musim kemarau, pohon-pohon tersebut akan menggugurkan daunnya. Nah, adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya. Salah satu contoh cara adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya dapat dilihat pada tumbuhan Venus. Nah, tumbuhan Venus ini dia akan membentang lebar. Nah, pada tumbuhan itu akan menunggu serangga. Jadi tumbuhan itu tuh memiliki getah dan memiliki bau-bauan untuk memancing mangsanya. Nah, jadi si tumbuhan ini dia memakan serangga. Nah, contoh tumbuhannya adalah seperti ini. Nah, tumbuhan ini dia memakan serangga. Jadi dia ketika dia melebarkan daunnya, dia itu menunggu lalat atau menunggu serangga-serangga kecil untuk hinggap di daunnya, kemudian dia langsung akan menutup dari daun tersebut, tanaman tersebut. Itu adalah untuk memperoleh makanannya, adaptasi tumbuhan untuk memperoleh makanannya. Sudah paham kan? Kalau sudah paham, coba tuliskan 5 contoh tanaman yang beradaptasi pada lingkungannya selain tanaman yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak. Coba kalian sebutkan tanaman apa saja. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu, kalian harus share dulu, bagikan dulu kepada teman-teman kalian atau kepada siapapun agar yang lain, teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, follow agar Bapak terus memberikan pelajaran-pelajaran kepada kalian pada saat belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.